saat ini pemberitaan tentang Kota Banda Aceh, terutama ya tanda kutip lah yang disampaikan tentang pemberlakuan jam malam terhadap perempuan, membuat isu yang sangat meresahkan, bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di internasional. Jadi semua ini perlu kita luruskan. Sebetulnya istilah jam malam itu tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah kota. Hanya ada oknum-oknum yang tertentu, punya niatan tertentu, mungkin isu ini dianggap seksi, dianggap bisa menjual, sehingga ya mereka punya niat-niat yang wallahu alam, kita tidak tahu apa niatnya. Tapi yang jelas pemerintah kota tidak pernah mengeluarkan instruksi memberlakukan jam malam bagi perempuan di Kota Banda Aceh ini. Ya, memang menarik pertanyaan ini ya, karena memang kesimpang siuran berita seolah-olah kondisi Banda Aceh ini sudah cukup mengerikan, cukup kacau, dan perempuannya mungkin tidak boleh beraktivitas, terutama di malam hari. Ya, tentu ini sangat bertolak belakang dengan kondisi real Kota Banda Aceh. Jadi isu yang diangkat ini seakan-akan mau menggambarkan Banda Aceh sedang terjadi kacau balau gitu di tengah-tengah masyarakatnya. Padahal kondisi kegiatan aktivitas masyarakat hari-harinya berjalan normal dan tidak ada gangguan apapun. Hanya segelintir orang yang memblow up berita ini seolah-olah terjadi hal yang luar biasa di kota. Dan instruksi yang kita keluarkan sebetulnya tidak pernah membatasi ruang gerak perempuan, karena instruksi ini untuk bagaimana pekerja perempuan, terutama di tempat-tempat wisata, tempat warnet, kemudian tempat olahraga, dan tempat-tempat hiburan lainnya itu, mereka hanya boleh bekerja sampai pukul 23.00 WIB atau pukul 11 malam, dan ini sesuai dengan izin usaha yang kita keluarkan. Juga pada mereka boleh membuka usahanya sampai dengan pukul 11 malam. Semua ini sebetulnya tidak ada yang bertentangan dengan aturan-aturan yang lebih tinggi gitu. Dan ini sifatnya juga instruksi. Ya, tentu kalau dianggap pemerintah kota adalah pemerintah yang diskriminasi kepada perempuan, saya mendiskriminasi diri saya sendiri, ini kan mustahil ya. Nggak mungkin lah kita menzalimi diri kita sendiri. Dan kita tahu bahwasanya di kota ini punya rancangan kanun kota ramah gender. Itu saja sudah terlihat political will dari pemerintah kota ini untuk bagaimana menjamin hak-hak perempuan juga yang terakomodir di dalamnya. Jadi tidak benar kalau kita diskriminatif, karena yang diskriminatif kalau jam malam itu benar-benar diberlakukan untuk perempuan di kota ini. Artinya perempuan nggak boleh bebas beraktivitas. Dan itu kan tidak kita lakukan, hanya blow up isu yang salah. Jadi artinya memang kami tidak pernah mau menzalimi masyarakat kami, dan saya juga sebagai perempuan yang memang sedang terus berjuang agar bagaimana harkat martabat perempuan terus benar-benar pada posisi yang seharusnya. Saya sudah bilang, tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya perempuan tidak boleh beraktivitas di malam hari. Jadi untuk aktivitas yang tidak kita atur seperti para medis ya, para pekerja swalayan misalnya, kemudian ada bekerja sebagai reception di hotel, semua ini kan mereka bebas bergerak. Saya selaku wali kota, ada banyak politisi lain sebagai anggota DPR, dan banyak aktivitas-aktivitas lainnya, wartawan misalnya, yang mereka juga dituntut untuk bekerja bahkan sampai pagi hari. Tidak pernah ada larangan itu, dan bebas mereka bergerak. Yang tidak boleh aktivitas yang dilakukan di tengah malam hari atau di siang hari yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini kan daerah kita daerah syariat.
kita punya aturan-aturan tertentu tentang persoalan itu. Kalaupun ada yang terjaring di dalam razia, bukan karena aturan, tapi karena mereka memang bukan karena instruksi ini maksud saya, tapi karena mereka melanggar hukum-hukum syariah. Gitu. Yang mau bekerja silakan, mereka bekerja, mereka memanfaatkan kota ini, dan itu kan tidak pernah kita atur di dalam aturan yang ada. Tetapi yang kita atur, pekerja perempuan itu tidak boleh bekerja di atas pukul 23.00 itu di tempat-tempat rekreasi, tempat wisata, tempat warnet, kemudian tempat olahraga. Hanya itu. Dan itu memang bukan perempuannya saja dibatasi. Izin usaha juga membatasi usaha itu sampai batas pukul 00. Jadi berhenti perempuan bekerja, toko pun tutup. Jadi artinya memang ya tidak pernah ada pembatasan yang lainnya. Ini justru ini adalah untuk melindungi ketenaga kerjaan perempuan di kota ini, di tempat-tempat wisata tersebut. Nah, ini kan kalau ditanya ini kan menjadi paradok. Baru orang bisa melihat akan punya persepsi yang berbeda ketika mereka masuk ke dalam instrumen dari pemerintah yang sudah kita jalankan. Pemerintah Kota Banda Aceh termasuk pemerintah yang sangat peduli terhadap perempuan. Kita punya yang namanya Balai Inong yang mungkin di tempat lain tidak ada. Jadi di mana tempat perempuan berhimpun. Kemudian kita juga melibatkan perempuan di dalam perencanaan secara spesifik untuk affirmative action yang kita lakukan, yaitu dengan kegiatan musrena, ada musrenbang, ada musrena, dan ini juga sudah mendapatkan penghargaan baik di tingkat internasional. Kita mendapat Gender Award dari Menteri BMZ, dan kemudian kita juga mendapatkan Innovative Award dari Kemendagri. Dan kemudian dari Balai Inong kemarin melalui tahun lalu melalui program Sinopik itu di Kemenpan, juga program Balai Inong masuk salah satu program yang inovasi, yang dianggap punya inovasi untuk perempuan. Kemudian juga kita punya Women Development Center untuk mendevelop perempuan agar bisa meningkat SDM-nya, bagaimana public speaking-nya, bagaimana mereka mampu memahami tentang keanggaran dan sebagainya, mampu juga menyampaikan kebutuhan dan juga menentukan skala prioritas. Jadi juga pembinaan ada melalui Women Development Center yang diberikan kepada Balai Inong untuk memberikan bantuan usaha ya, yang bantuan usaha untuk mereka. Nah, kemudian juga program kita untuk meningkatkan ekonomi perempuan. Ada PUEM, penguatan usaha ekonomi masyarakat. Itu 80% untuk perempuan. Jadi sisanya 20% untuk laki-laki. Dan betapa besar mungkin perhatian sampai ada kanun kota ramah gender ya. Rancangan kanun kota ramah gender dan program-program lainnya. Jadi tidak mungkin kota yang begitu antusias memperjuangkan hak-hak perempuan membatasi ruang gerak perempuan. Jadi tidak mungkin kota yang memperjuangkan, terus berjuang untuk memenuhi hak-hak perempuan kemudian membatasi ruang gerak perempuan itu sendiri. Jadi saya pikir dengan apa yang saya sampaikan ini tentu akan bisa dilihat nawa itu political will dari saya, terutama pribadi sebagai wali kota, katakanlah punya komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di kota tercinta ini. Saya hanya ingin menyampaikan ya, kata-kata itu ketika kita salah mengambil temanya, persepsinya akan banyak yang salah.
Jadi kalau ada yang niat-niat buruk ya, jangan sampai niat buruk itu merusak kota ini. Jadi kalau sudah tidak sanggup membantu, sudah tidak sanggup membangun kota, tidak sanggup berbuat, jangan merusak. Jadi media itu digunakan kepada hal-hal untuk dakwah. Dakwah kita masyarakat Aceh, masyarakat Kota Banda Aceh yang bersyariah tentu punya adab, punya adat istiadat, punya etika, punya estetika, punya moral. Setiap yang kita keluarkan itu yang punya konsekuensi besar mempengaruhi kehidupan masyarakat, ini benar-benar harus selektif. Bayangkan begitu banyak korban yang dihasilkan dari informasi yang salah ini, mungkin investor bahkan berpikir 2 kali apakah dia mau membantu kota. Kemudian seakan-akan seram sekali untuk berkunjung ke Banda Aceh sehingga tidak bisa berkeliaran di malam hari. Itu semua orang ingin kebebasan. Kemudian syariat Islam ternyata ketika sebuah kota menerapkan syariat Islam ternyata membatasi ruang gerak perempuan yang sangat luar biasa. Nah, ternyata wali kotanya pun perempuan gitu. Jadi ini kan paradok ya dengan apa yang disampaikan. Ya tolong kita semua menginginkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang betul-betul mau berpartisipasi secara aktif membangun kota, karena kami ini kan hanya khadimul ummah. Saya jajaran pemerintah kota hanya pembantu masyarakat. Jadi masyarakat pemilik kota harusnya bangga dengan kota tercinta ini, dan justru informasi yang disampaikan harus untuk meningkatkan kualitas informasi yang berkualitas terhadap kota agar semua orang ingin datang ke kota yang kita cintai ini. Ya mudah-mudahan insya Allah perjuangan kita menjadikan Banda Aceh sebagai model kota madani itu bisa kita wujudkan, dan kita bangun peradaban, kita bangun tamadun, kita bangun kembali, kita bangkitkan kembali syariat Islam yang pernah dulu jaya, dan mudah-mudahan ke depan bisa bangkit kembali jilid 2 melalui Banda Aceh yang kita cintai ini. Persoalan yang ada bukan membuat kita lemah, tapi justru membuat kita kuat, dan kita sama-sama bermuhasabah, mengintrospeksi diri, sehingga insya Allah kita tidak akan mengulangi kesalahan itu di hari-hari ke depan, insya Allah.